Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara kami terdengar cukup jelas? Bagus, Ki. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana al-katsirin min ibadil mu'minin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wasallim ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi. Ilahi anta maksudi walidoka ma'lubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Bikaromathi al-maghfurah Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu anhu sirah wa al-maghfurah Syekh Sohibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu sirah wa khususan Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul radhiyallahu anhu sirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat, yang kami cintai, manuhibu wa najid para kiai, Kiai Mahya Al-Bukhari, Kiai Anang, Kiai Hasan Bakri, Kiai Subhan, Kiai Mustafa, Kiai Adi Sunario. Begitu juga para asatidz. Hari ini ada Kong Saidi atau tidak? Sepertinya tidak hadir. Tapi Ustadz Bejo keduanya hadir. Ustadz Dedi, Ustadz Mulyanto, Ustadz Suyatno, Ustadz Ferry, Ustadz Ridwan, Sohibul Hajat, Ibu Hajah Ira Yasmin, dan segenap keluarga, para petugas wal panitia wakuli, Jamiatul, Majelis Manaqib Online Internasional, Rahimakumullah, yang saat ini terhubung sebanyak 80 titik, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebuah prolog, hmm, sebuah cerita mukadimah. Jadi beberapa waktu lalu ada seorang teman yang mengabarkan tentang sebuah majelis. Kalau teman ini sebuah majelis yang hebat. Kata beliau, di dalam majelis itu duduk orang-orang yang tidak biasa. Disebutlah nama seorang pejabat di antara jamiatul majelis tersebut. Kemudian disebut lagi seorang yang lain yang kini sudah bukan pejabat. Artinya dulu beliau ini tentunya adalah seorang pejabat. Kemudian seorang lagi yang tidak pernah jadi pejabat, tapi dahulunya beliau adalah anak seorang pejabat terkenal. Beliaunya juga sampai hari ini masih terkenal. Kemudian disebutlah lagi nama yang lain, kali ini bukan nama seseorang, namun nama sebuah daerah. Daerah yang terkenal dikelilingi oleh kawasan elit dan bisnis. Tinggal di dalamnya bukan hanya seperti tadi, mantan-mantan pejabat atau anak pejabat, keluarga pejabat, tapi juga masih ada pebisnis yang aktif, masih aktif sampai hari ini. Bahkan juga wakil-wakil dari negara-negara sahabat kita. Ternyata di daerah itulah tempat majelis tadi kerap diselenggarakan. Kata beliau lebih lanjut, maka dari itu, kata beliau, insya Allah majelis ini nanti makin mampu menarik orang-orang. Seperti yang tadi beliau ceritakan, orang-orang yang seperti tadi maksudnya. Betapa majelis nanti akan luar biasa katanya. Bukan hanya orang-orang yang mantap, tapi tempatnya juga mantap, daerahnya mantap. Nah, Bapak Ibu, Ikhwan Akhwat Jamiatul Majelis Manaqib Online Internasional malam ini, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi fadolana al-katsirin min ibadil mu'minin. Prolog barusan, sebuah kisah tadi tentang majelis mantap mengawali khidmat ilmiah MOI malam ini, spesial Idul Maulid, Maulidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini 15 sahabat yang lalu lahir seorang manusia yang juga memakan makanan seperti kita, yang juga berjalan-jalan di pasar seperti kita, yang merupakan salah satu dari laki-laki di antara manusia seperti kita, lahir ketika Ka'bah diserang gajah. Nah, inilah Maulid Nabi, alhamdulillah menjadi khidmat ilmiah spesial Manaqib Online Internasional khusus Maulid Nabi.
dengan prolog sebuah majelis yang mantap. Kita bayangkan dulu Rasulullah itu lahir dari seorang ayah yang merupakan keluarga dari sebuah bani yang terkenal, kaum Quraisy, baninya Bani Hashim. Luar biasa berpengaruh. Kemudian Rasulullah lahir dalam keadaan tak lama kemudian yang beliau miliki hilang satu persatu. Ayahnya meninggal. Kemudian beliau diasuh oleh keluarganya, kakeknya, oleh pamannya. Bahwa Rasulullah kemudian tidak disusui juga oleh ibunya. Itu semua adalah kebiasaan dari keluarga-keluarga orang besar di Makkah. Tapi di baliknya mungkin tidak banyak dari kita yang eh, mengenal sedikit bagian dari sirah ini, bahwa seorang ibu yang terkenal yang menjadi ibu susu bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibu Halimatus Sa'diyah. Beliau itu menyusui Rasulullah tidak dengan upah. Beliau rela membawa Rasulullah serta dengan gratis. Kenapa bisa demikian? Karena Ibu Halimatus Sa'diyah kala itu sudah termasuk usia yang cukup lanjut. Bagi orang-orang dari gunung, orang-orang Badui atau dusun, Badui itu terjemahnya dusun, yang sudah cukup umur, kalau sampai dia pulang kembali ke kampungnya dari Mekah tidak membawa bayi yang disusui, maka orang akan berkata, wah betul dia sudah tidak laku lagi. Oleh sebab itu, Ibu Halimatus Sa'diyah membawa Rasulullah pulang sebagai bayi susu, tanpa bayaran. Demi tidak disampaikan bahwa beliau sudah tidak diterima lagi bekerja. Tapi alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadil mu'minin. Luar biasa, ketika Rasulullah sampai ke kampungnya, maka di luar dugaan, kambing-kambing yang tadinya di rumah Ibu Halimatus Sa'diyah ini sudah juga tidak mampu menghasilkan susu dengan baik, ternyata kali itu menghasilkan susu yang luar biasa. Semua bertani, ternak, dan lain sebagainya menjadi begitu mudah, menjadi begitu berhasil. Kemudian berpikirlah beliau, wah inilah dia. Bayi ini membawa berkah bagiku, membawa keberuntungan. Maka disusuli Rasulullah itu sampai sekian tahun lamanya. Dan bahkan sampai kemudian kepada usia yang cukup besar sebagai seorang bayi. Namun pada satu titik, Rasulullah kemudian dikembalikan. Kira-kira dikembalikan apakah karena sudah tidak mau lagi, apakah sudah cukup, tidak ada bayaran selama ini, sudah cukup gratis dan lain sebagainya. Ternyata karena berkah berupa kemudahan ternak dan tanaman itu sudah tidak seperti sebelumnya lagi. Jadi Rasulullah kemudian dikembalikan pada keluarganya. Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibesarkan sebagai seorang anak di dusun. Itulah daerah yang beliau kenal dari kecil. Dibesarkan di antara batu-batu dan kerasnya gurun, hidup bersama dengan ternak, dan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang dusun pada umumnya. Kemudian dikembalikan, disampaikan bahwa ternyata kamu orang kota, kembalilah kamu ke kota. Maka kembalilah Rasulullah SAW ke kota Makkah. Di kota Makkah, Rasulullah kemudian bertemu ibunya yang hampir tidak pernah beliau temui. Tapi itu pun hanya untuk sementara saja, karena tak lama kemudian Ibunda Rasulullah kembali pulang, menyusul ayahnya kembali ke rahmatullah. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, Rasulullah itu sebagai seorang Bani Hashim, putra Quraisy, bertahun-tahun tinggal di dusun sebagai anak. Beliau lahir dan besar pada awal-awal hidupnya, bukan sebagai orang Mekah. Dikembalikan ke Mekah hanya untuk mendapati bahwa orang tuanya tidak ada. Segera pulang
Dan kemudian beliau harus berurusan dengan sebuah kota yang begitu luar biasa waktu itu, kosmopolit. Karena dari semua wilayah daerah negara yang ada di sekeliling Makkah, semua sering datang berziarah, berdagang ke Makkah juga. Artinya itu adalah tempat yang begitu asing buat Rasulullah. Kemudian kita melihat bahwa banyak dalam kisah Rasulullah kemudian diajak ikut serta di dalam kafilah-kafilah dagang. Apakah kira-kira karena Rasulullah dilihat sebagai seorang anak, memiliki keahlian luar biasa, terlatih di dusun, dan lain sebagainya? Tentu tidak. Karena Rasulullah, walaupun beliau adalah seorang suku Quraisy, berasal dari Bani Hashim, tapi beliau bukan putra siapa-siapa. Beliau memang dibesarkan oleh pamannya. Begitu digembirakan oleh kakeknya ketika beliau lahir. Tetapi ketika beliau beranjak besar, beliau tidak punya siapa-siapa. Maka tidak seperti kebanyakan anak-anak keluarga dari keluarga yang besar yang berpengaruh di kota Makkah, yang mungkin bisa ikut merasakan kebesaran keluarganya. Rasulullah harus terus menjalankan peran sebagai seorang anak yang dibesarkan di dusun. Maka Rasulullah kemudian tumbuh menjadi seorang pemuda yang begitu mengenal seluk-beluk perdagangan. Tahu kota, tahu tempat, mengetahui bahasa, mengetahui kabar, mengetahui kisah, bahkan mengetahui bagaimana cara mengendalikan kuda, unta, dan segala benda binatang yang ikut serta dalam kafilah perdagangan. Kenapa? Karena tidak semua anak di Makkah pada saat itu memiliki kesempatan untuk disuruh-suruh seperti Rasulullah. Kita bisa bayangkan bahwa seakan-akan dalam kisah-kisah banyak disebutkan sirah nabawiyah bahwa Rasulullah sebagai pemuda yang cerdas mengikuti kafilah, begitu berpengalaman dan lain sebagainya. Padahal kalau dilihat dalam perspektif yang lebih manusiawi, sebagaimana laki-laki yang berjalan di antara kita semua, Rasulullah terpaksa bekerja. Karena bekerja, maka beliau mengenal. Karena beliau mengenal kuda, mengenal semua yang ikut dalam perdagangan itu, maka beliau menjadi terpaksa mahir. Demikianlah jalan sirah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kekasihnya manusia utama yang bernama Nabi Muhammad SAW. Maka kita bisa bayangkan kalau kita bicara tentang majelis yang tadi, majelis yang begitu mantap, penuh dengan orang-orang nama besar, bahkan tempat juga besar. Maka kita bayangkan bahwa ketika Rasulullah pertama kali mendakwahkan Islam, para salafus soleh sabiqunal awalun, siapa kira-kira yang akan bergabung dengan majelis Rasulullah SAW ini? Kalau orang bertanya, siapa yang duduk bersama orang itu? Oh, itu si Muhammad. Itu orang yang punya ide-ide aneh, bahkan sampai disebut majnun. Sudahlah pemimpinnya seorang majanin. Kemudian yang mengikutinya seorang Abu Bakar As-Siddiq yang begitu diam. Pengikut pertamanya, istrinya sendiri Sayyidah Khadijah. Oh tidak, ada satu lagi. Ponakannya sendiri Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau itu kita kontekskan dalam zaman sekarang, kira-kira siapa yang tertarik ikut kepada majelis Rasulullah itu? Apakah ini sebuah perkumpulan yang begitu menyedihkan? Isinya istrinya sendiri, ponakannya sendiri, masih kecil pula. Ada juga temannya sendiri, tidak begitu berpengaruh pula, orangnya diam, tidak pandai bicara, dan lain sebagainya. Apa kira-kira yang mereka lakukan? Tempatnya juga mana berani mereka kemudian menyampaikan itu secara terang-terangan, dan lain sebagainya. Bayangkan masa-masa awal perjuangan Islam. Ketika itu harus disampaikan kepada halayak. Karena Allah mengutus Rasulullah sebagai nabi bagi sekalian manusia. Kalau kita samakan dengan yang tadi, maka kita lihat, bukan hanya majelis tadi yang diceritakan oleh seorang teman. Oh, di majelis ini duduk si fulan, si fulan, si fulan. Oh, tempatnya juga di sini, elit dan lain sebagainya. Maka majelis itu menjadi begitu luar biasa. Coba bayangkan kebalikannya.
Kalau kira-kira Rasulullah mengikuti pola yang ada seperti zaman sekarang, siapa yang akan menjadi umatnya? Sama sekali tidak menarik, sulit dimengerti, tawarannya juga tidak bagus, akan mengubah tatanan Mekah yang begitu syarat dengan transaksi keuangan, kesejahteraan, benda, material, dan lain sebagainya. Tapi kalau Rasulullah waktu itu dengan idenya langsung diterima, semua berhala selesai, semua puja-puji yang selalu dilaksanakan di sana selesai, tidak ada lagi perdagangan, tidak ada lagi ritual-ritual yang lain sebagainya. Semua kemudian kembali menjadi sederhana. Siapa yang kira-kira mau ikut dengan kegiatan seperti itu? Apalagi orang-orangnya tidak bermerek, tidak pula mantap. Bapak Ibu bisa bayangkan. Maka sampai hari ini ketika kita menerima telepon, seringkali kalau itu tidak ada dalam phone book kita, karena sekarang semua sudah lebih pakai telepon pintar, tidak seperti dulu ketika masih ada telepon rumah, sekarang juga masih ada tapi jarang dipakai. Ketika kita mengangkat telepon rumah, maka yang akan kita tanyakan pertama kali setelah salam, Assalamualaikum, dari mana ini? Pasti ada kata-kata itu. Bukan hanya dari siapa, tapi dari mana. Kalaupun ditanyakan dari siapa, maka di seberang akan menjawab dari tempat, bukan dari namanya saja. Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa personalitas kita, diri kita, ternyata tidak cukup. Maka kita menyebut tambahan yang lain, yaitu identitas. Kita sebut, oh dari PT ini. Coba kalau disebut namanya, oh dari si Fulan. Fulan siapa ya? Itu dia. Jadi kita melihat betapa sekarang hal-hal itu, nama, identitas, merek, pangkat menjadi begitu luar biasa, begitu menentukan, begitu menarik. Apakah ini yang kita tuju? Apakah ini yang kita teladani dari Maulid Nabi? Nabiullah Muhammad, Rasulullah SAW menunjukkan bahwa beliau sebagai orang yang terpilih, bukan orang sembarangan. Dilahirkan dalam keadaan serba papa. Papa inilah yang membuat beliau kemudian belajar begitu banyak hal. Kemudian beliau menguasai begitu banyak bidang, dan akhirnya beliau bisa menjadi pemimpin umat. Kalau polanya dibalik, kita bayangkan seperti di dalam film-film. Ketika beliau kemudian berada di Gua Hiro, kemudian di Gua Hiro bertemu Malaikat Jibril. Ketika Malaikat Jibril datang, mungkin seperti film itu. Iqra, muncul cahaya dari dalam hati. Gitu. Kemudian Rasulullah dengan begitu tanggap, begitu gagah menjawab, Iqra, tidak demikian. Rasulullah menjawab, Iqra dengan jawaban, ma'ana biqori, saya tidak bisa membaca. Disuruh ulang berapa kali, sampai akhirnya beliau baru paham, oh, saya diminta untuk membaca Iqra. Dibacalah Iqra itu. Baru kemudian dilanjutkan, apakah setelah itu beliau pulang dengan begitu gembira, menyampaikan kepada Sayyidah Khadijah, hai istriku, aku telah menjadi nabi. Tidak. Beliau khawatir bahwa beliau ini seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Mekah, bahwa beliau majnun. Bapak Ibu bisa bayangkan setelah bertahun-tahun menjadi anak yang tidak memiliki seorang penjaga, tidak ada keluarga, hanya ada paman. Beliau juga kemudian ikut di dalam kafilah dagang, lebih mirip seperti pekerja yang kemudian terpaksa begitu pandai dan cerdas karena beliau belajar semuanya. Sampai akhirnya beliau kemudian, alhamdulillahilladzi fadolana katsirin minal ibadil mu'minin, mulai naik stratanya secara sosial ekonomi, menikah dengan seorang janda kaya yang berpengaruh, menjadi idola begitu begitu banyak masyarakat terpandang di Mekah saat itu. Tapi Sayyidah Khadijah memilih seorang pemuda yang hanif, yang al-amin. Dan saat itulah kemudian Rasulullah mulai memasuki strata sosial ekonomi yang lebih mirip seharusnya. Di situ kemudian Rasulullah menjalani hidup tidak seperti apa yang beliau rasakan selama beliau masih menjadi
anak. Tapi itu juga tidak berjalan lama. Ketika Rasulullah tiba-tiba kedatangan malaikat Jibril, maka segala sesuatu yang dituduhkan oleh orang-orang itu jangan-jangan benar. Kita bisa bayangkan, ketika seseorang harus menukar kemapanan sosial ekonomi dengan sebuah perintah kenabian. Bapak Ibu jamaah ikhwan akhwat Majelis Manaqib Online Internasional malam ini. Bahwa pesan Maulid Nabi itu sama sekali tidak sederhana. Maulid Nabi itu bukan perintah Rasulullah untuk kita merayakannya, tapi itu kesadaran kita untuk mengikutinya, untuk mengambil teladan uswah hasanah dari itu semua. Yang jelas tidak mudah. Maka kembali kepada cerita majelis yang tadi. Alangkah baiknya apabila sebaliknya kita mendapati sebuah kisah yang lain. Misalkan, itu lihat ada si fulan itu. Apa itu yang dia lakukan? Bolak-balik di terminal, membawa kantong. Oh, ternyata berjualan kacang. Kacangnya juga hanya sedikit, kelihatannya tidak begitu mahal. Tapi begitu kita bicara, ternyata dijawab dengan santun. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata beliau tidak seperti yang kita bayangkan, bukan hanya penjual kacang murah, tapi setelah berbicara sebentar, beliau menyampaikan, oh punten, Bapak, saya juga ikhwan, saya dulu sempat ke Sirna Rasa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilah. Kemudian beliau cerita lagi, di sini banyak ikhwan akhwat juga yang juga ikhwan Abah Aus. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilah. Ternyata di sana ada sebuah warung. Memang warung kecil, tidak begitu besar, tapi silahkan Bapak lihat di depannya, ada tulisan, itu warung 38. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi, pesannya adalah, kita bisa mulia atau tidak mulia, tidak ditentukan oleh tempat dan waktu. Jangan kita tergantung kepada makhluk. Maka kita bisa bayangkan, kalau kita gunakan pola yang sama seperti majelis yang di dalam prolog tadi, apakah yang akan terjadi dengan Islam? Pastilah tidak laku. Maka sebaiknya kita meladani Rasulullah yang lahir dan besar tanpa identitas yang bisa membantu beliau. Tapi beliau mengupayakan segalanya di bawah bimbingan sirah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ kita melihat alangkah lebih luar biasanya kalau kita bisa mengangkat orang-orang yang seperti tadi saya contohkan, yang di terminal, yang berjual kacang murah, yang kita lihat tadinya mungkin secara sekilas, kasat mata, banyak orang akan langsung mencibir, ah ini pasti secara ekonomi tidak mampu, ah ini pasti sekolahnya tidak tinggi dan lain sebagainya. Tapi dengan sebuah kata, oh saya Ikhwan Abah Aus, oh itu warung 38. Ternyata dari situ keluarlah izah yang seharusnya. Izah yang tidak perlu menunggu orang-orang mantap, tidak perlu punya tempat yang mantap, cukup terminal, cukup warung, tapi kita bisa merasakan berkah izah isti'anah yang ada di dalam. Demikianlah yang disampaikan dalam pesan Maulid Nabi tadi. Rasulullah kalau semua dimodali dari awal, tentu beliau tidak akan menjadi seorang Rasul. Dan beliau bukan hanya manusia biasa. Di antara semua manusia, di antara makhluk-makhluknya, silahkan cari Bapak Ibu yang namanya disandingkan sejajar dengan nama Allah di tempat-tempat di mana ibadah dijalankan. Inilah yang menjadi teladan bagi kita semua, yang diajarkan, yang kemudian diteruskan melalui pintu-pintu yang alhamdulillah kita sekarang mengikutinya, pintu ke-38 dari guru mursyid kita, guru agung kita, Pangersa Abah Aus radhiyallahu anhu pada Solosiro. Demikian kurang lebihnya yang bisa kami sampaikan, sebuah kisah sedikit dengan hikmah yang insya Allah bisa kita tarik bersama-sama. Bukan kita bangga dengan majelis kita yang berisi orang-orang mantap, tapi siapapun itu akan bangga dengan majelis yang memang berisi manusia mulia, guru mulia kita, yang mengikut kepada guru-guru terus,
yang kemudian bersanad bersambung terus sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi fadolana kasih min ibadil mu'minin. Semoga kita bisa mengambil berkah manfaat dari Maulid Nabi ini. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Bikaromahti Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslur radhiyallahu anhu kada surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Walal muwafiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.